La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Salatu alaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga mari kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah melaksanakan amanahnya, yang telah menyampaikan risalahnya, dan telah berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan telah menyampaikan semua kebaikan yang mendekatkan ke surga dan memperingatkan dari semua yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Kemudian jamaah sekalian, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bahkan kita sebentar lagi berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga, bulan yang di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Maka tentu semuanya saat ini sedang bersiap-siap. Para pedagang, mereka bahkan sudah bersiap-siap sejak beberapa bulan yang lalu, mempersiapkan barang-barang dagangannya. Maka tentunya kita sebagai kaum muslimin yang mengetahui sebentar lagi akan datang tamu yang mulia, tamu yang sangat agung,
kita harus bergembira. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menghadirkan dalam diri kita niat untuk bersungguh-sungguh di bulan suci tersebut, memperbanyak amal-amal kebaikan, menjauhi segala bentuk pelanggaran dan maksiat. Kita bersiap-siap untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal tersebut hendaklah mereka saling berlomba-lomba. Juga yang berkaitan dengan rasa bahagia, rasa gembira, karena sebentar lagi akan datang tamu yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaklah mereka berbahagia, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk persiapan yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci ini adalah mari kita semua bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, menyesal atas perbuatan dosa-dosa tersebut, berniat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tentunya bertaubat ini bukan hanya di bulan Sya'ban, setiap saat kita bertaubat. Tapi selama 10 bulan atau 11 bulan tentunya banyak dosa yang kita lakukan, banyak pelanggaran yang kita kerjakan. Maka agar kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla memanfaatkan hari-hari bulan Ramadan untuk memperbanyak pahala, agar kita bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan, maka sebelum masuk bulan tersebut, mari kita memperbaharui lagi taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia hanya menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang bertaubat, dan yang kedua adalah orang-orang yang zalim. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka tentu kita semua tidak ingin termasuk orang-orang yang zalim. Mari kita selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam tidak kurang dari 70 atau 100 kali dalam sehari mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak ibadah puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berkata, "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain Ramadan, tentunya lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Karena puasa di bulan Sya'ban adalah seperti salat qabliyah dan ba'diyah, seperti salat rawatib, yaitu sebelum kita melaksanakan salat wajib,
maka dianjurkan kita untuk salat sunnah sebelumnya. Demikian juga dengan ibadah puasa yang wajib di bulan Ramadan. Kita dahului dengan ibadah sunnah puasa di bulan Sya'ban, dan setelahnya juga kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kaum muslimin di zaman para sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'ala al-masahif. Dahulu kaum muslimin jika telah masuk bulan Sya'ban, mereka fokus, mereka memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca mushaf-mushaf mereka. Wa akhraju zakata amwalihim. Bahkan mereka memanfaatkan bulan Sya'ban untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Taqwiyatan lid-dha'ifi wal miskin ala siyami Ramadan. Untuk membantu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tentunya di samping memperbanyak membaca Al-Quran, kita juga mulai saat ini berlatih untuk datang ke masjid lebih cepat. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan, sebagaimana di luar bulan Ramadan, kita datang ke masjid hanya ketika iqamah dikumandangkan. Tapi hendaklah kita datang ke masjid kalau perlu sebelum azan dikumandangkan. Kemudian kita tinggal di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, dan i'tikaf di bulan tersebut. Kita memperbanyak zikir, zikir pagi, zikir petang, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dari saat ini kita mulai menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, dan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah kita kembali membaca keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, keutamaan memberi buka puasa, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dilarang ketika seorang berpuasa, agar membangkitkan semangat kita untuk beribadah di bulan tersebut. Kita menghadiri kajian-kajian yang berkaitan dengan persiapan-persiapan menyambut bulan Ramadan, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita telah memahami, kita punya ilmu tentang apa-apa yang kita kerjakan di bulan tersebut. Kemudian di antara yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu saat ini kita mempersiapkan target yang akan kita capai di bulan Ramadan. Bagaimana kondisi yang kita inginkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Dan tentunya jamaah sekalian, target terbesar yang ingin kita capai di bulan suci Ramadan adalah benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena selama 30 hari kita berpuasa di siang hari, kita qiyamul lail di malam hari, kita membaca Al-Quran. Di siang hari kita meninggalkan makanan yang halal, minuman yang halal, pasangan yang halal. Maka di luar bulan Ramadan seharusnya kita bisa meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara target yang kita ingin capai di bulan Ramadan, yaitu apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap hari di bulan Ramadan ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan setiap hari di bulan Ramadan ada orang-orang yang dinyatakan bebas dari neraka. Maka ini harus menjadi target kita, agar kita termasuk orang yang dimerdekakan dari neraka.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang berhasil. Kemudian di antara target yang lain yang hendaknya kita persiapkan, kita letakkan di depan mata kita, yaitu kita ingin mencapai atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini kita harus termasuk orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Jangan sampai 10 malam terakhir kita sibuk belanja di pasar, kita sibuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan Idul Fitri. Seharusnya sebelum masuk Ramadan, persiapan-persiapan yang berkaitan dengan baju lebaran, dengan makanan dan lain sebagainya sudah selesai kita persiapkan. Sehingga pada bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir, kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dialah orang yang merugi. Sebaliknya, barang siapa yang mendapatkan pahala ibadah di malam Lailatul Qadar, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kaum muslimin sekalian, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mendapatkan keutamaan beribadah di malam tersebut. Dan tentunya di bulan Ramadan banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Banyak sekali kesempatan kita untuk mendapatkan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dan kesempatan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua termasuk orang-orang yang sampai kepada bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik dan dimudahkan oleh Allah beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Karena betapa banyak kaum muslimin yang mungkin saja mereka mendapati bulan Ramadan, tapi tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah di bulan tersebut. Maka mari kita berbanyak berdoa kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa kita. Karena ketahuilah jamaah sekalian, yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah adalah dosa-dosanya yang banyak. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang sampai kepada bulan Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyam. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyam fi syahri Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi Gaza. Allahumma dammir a'da'aka al yahud. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.